Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yule, yaitu si pemuda yang ingin mati tapi nggak mati-mati dan membuat si musuh-musuhnya menjadi kalang kabut dan gak berdaya. Langsung saja, kukira sepat ternyata belut dan cerat-cerit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan Yule yang sedang memegang gelas dan ia berharap gelas itu beracun supaya dia cepat bisa menyelesaikan misinya, dan ia pun langsung meminum gelas itu. Dan setelah meminumnya, ia pun berharap untuk mati dan berdoa di sana, "Oh dewa, cepat ambil nyawaku." Tapi beberapa waktu kemudian terlihat dia tidak apa-apa, dan ia pun di sana berkata, kenapa tidak terjadi sesuatu? Kenapa aku nggak mati?" Lalu di sana terlihat nenek tua itu yang berkata, "Kau lebih baik dari yang aku duga. Kau menyadari 10,000 Detris dapat menghancurkan tumbuhan tapi tidak melukai manusia. Beritahu aku siapa yang mengatakan tentang racun ini padamu." Di sisi Yule, ia pun bersedih dan menunduk ke bawah sambil bergumam, "Tidak ada yang memberitahuku. Bagaimana bisa sesuatu yang menghancurkan tapi tidak bisa menyakiti manusia? Apa itu mungkin? Apa dunia ini tidak punya peraturan?" Lalu di sana nenek tua itu pun berkata, "Apa? Siapa mastermu? Kenapa kau tidak bilang? Kau takut membuat mastermu dalam masalah? Jangan cemas, aku tidak akan membuat masalah apapun jika kau memberitahuku." Lalu di sana Yule pun berkata, bukan begitu nek, kau salah paham. Aku tidak punya master. Aku tidak pernah belajar tentang racun." Lalu nenek tua itu pun berkata, terserahlah, lanjut saja ke gelas selanjutnya." Lalu beberapa saat kemudian terlihat Yule yang sedang memandangi gelas-gelas itu, dan ia pun bergumam, "Dari kelompok pertama dia memastikan yang aman terlihat paling berbahaya untuk menyesatkanku. Tidak kusangka gelas itu tidak mematikan. Jadi kelompok kedua ini mungkin aku harus mencoba yang terlihat paling berbahaya." Sambil ia akan memegang gelas di sana, tapi tiba-tiba dari sampingnya terlihat sosok dirinya yang lain menampol mukanya sambil berkata, "Bodoh, apa kau tidak ingat?" Lalu Yule di sana pun terdiam dan tersadar, dan ia pun bergumam, tentu saja, memangnya otakku isinya cuma air. Aku tidak boleh mengambil pilihan pertama. Tidak mungkin dia menggunakan pola yang sama antara kumpulan gelas pertama dan gelas kedua, bukan? Ini pastilah berbeda. Jadi aku akan memilih yang terlihat paling berbahaya, warna hitam ini. Sambil ia akan memegang gelas itu, tapi tangan kanannya pun memegang tangan kirinya, dan ia pun berkata, tunggu, tangan kiriku. Bagaimana jika wanita itu sudah menduga hal ini? Bagaimana jika dia merencanakan ini dan meletakkannya di gelas yang paling normal?" Sambil ia ragu-ragu di sana, lalu ia pun bergumam lagi, Tidak, wanita itu tidak bisa meramalkan bahwa aku akan terjebak antara gelas pertama dan ketiga, lalu meletakkan racun di gelas kedua, kan?" Sambil terlihat ia yang diam sambil gemetar, lalu ia pun berteriak, "Aku tidak bisa menahannya. Di mana dia meletakkan racunnya?" Lalu ia pun bersandar pada meja sambil bergumam, "Di mana dia meletakkannya? Apa di sini? Seseorang tolong aku." Sambil ia akan memegang gelas di depannya, dan terlihat satu gerakan dari nenek itu, dan di sana Yule pun berkata, "Mungkinkah yang ungu ini?" Lalu Yule pun berpindah ke gelas yang satunya, dan terlihat gerakan dari nenek itu yang berbeda, dan Yule pun berkata, "Atau mungkin ini?" Nenek itu mengerutkan keningnya. Lalu di sana Yule pun langsung memegang gelas itu dan bergumam, dia mengerutkan keningnya. Apa yang hitam ini dia racunnya? Lalu terlihat ia akan meminumnya, dan di sana Yule pun bergumam, reaksinya makin besar, "Aku yakin inilah dia." Tapi tiba-tiba Yule pun menaruhnya lagi sambil bergumam, "Benar, inilah yang tidak punya racun. Aku tidak akan meminum yang ini." Sambil terlihat ia mengambil gelas satunya dan bergumam, "Karena yang dua lainnya punya racun, jadi tidak masalah manapun yang aku pilih." Sambil terlihat ia pun meminumnya dan bergumam, "Untunglah aku berhati-hati. Aku hampir salah." Sedangkan di sisi nenek tua itu pun berkata, "Menarik, pengetahuanmu cukup bagus. Kau bisa mendeteksi satu-satunya yang tidak beracun. Mastermu pasti sangat kuat." Waduh, mau malah itu yang tidak beracun. Lalu di sana
Yule pun terdiam, lalu terlihat dari sampingnya Nona Zhao yang terdiam juga sambil bertanya-tanya. Karena Yule di sana terlihat bersedih sambil bergumam, kenapa ini terjadi? Bagaimana bisa ini tidak ada racunnya? Lalu ia pun marah ke arah nenek itu sambil berkata, kenapa kau mengerutkan dahimu tadi? Hei, kenapa kau bermain-main? Berhati-hatilah kalau menaruh racun yang benar, kalau tidak akan kulaporkan kau. Lalu nenek itu pun marah juga sambil berkata, karena kau terlalu banyak berpikir, aku sudah muak dengan itu. Jika bukan karena kultivator yang bersamamu, aku sudah membunuhmu sebanyak 3 kali tahu. Lalu terlihat di sana Nona Zhao yang mendekati Yule sambil bergembira pun berkata, Yule, pengetahuanmu tentang racun luar biasa. Tidak kusangka kau bisa melalui tes ini dengan mudah. Kau bisa melakukannya hanya segelas lagi. Lalu di sisi Yule, ia pun terdiam sambil menangis pun bergumam, jangan semangati aku, tolong jangan semangati aku ingin mati. Lalu ia pun melihat ke arah Nona Zhao sambil ia berpura-pura dan berkata, akan kulakukan yang terbaik Nona. Sambil Nona Zhao pun berkata, apa kau baik-baik saja? Lalu Yule pun melihat ke arah sisa gelas yang beracun itu, dan di sana Yule pun bergumam, semakin banyak aku berpikir, semakin diriku gagal. Lakukan saja gelas hijau, kupilih kau. Sambil ia mengarahkan tangannya ke gelas yang berwarna hijau, lalu ia pun meminumnya. Di sana ia pun berkata, ini manis seperti mata air Nongfu. Lalu di sana wajahnya pun aneh sambil bergumam, apa pilihanku benar? Lalu Yule pun merasakan sesuatu dan dia pun muntah darah di depan Nona Zhao, dan Nona Zhao pun berkata, Yule, apa kau baik-baik saja? Lalu di sana di sisi nenek tua itu pun berkata, kali ini kau akan mati. Sambil terlihat Yule yang tertunduk di lantai, dan di sana Nona Zhao pun berkata, apa yang kau lakukan, nenek tua? Wanita tua itu pun berkata, meskipun dia menebak 2 gelas dengan benar, dia tidak punya pilihan di yang terakhir karena ketiga-tiganya adalah racun. Di kelompok pertama dia memilih gelas nomor 1, di kelompok kedua dia memilih gelas ketiga, dan di kelompok terakhir gelas kedua. Padahal harusnya kau meminum semuanya untuk menetralkan racun yang ketiga. Sambil terlihat gelas-gelas di sana. Lalu nenek tua itu pun berkata lagi, hanya itulah caramu untuk selamat. Ini memalukan. Sekarang kau hanya punya sisa waktu 2 jam. Lalu Yule pun berkata, hei, apa kau yakin aku sudah meminum racun? Rasanya tidak sakit dan sepertinya aku masih bisa bermain. Sambil terlihat di sisi Nona Zhao, ia pun bertanya-tanya sambil bergumam, bermain? Lalu nenek itu pun berkata, itu karena tubuhmu mempermudah saat-saat terakhirmu kan? Lalu Yule pun berkata, kalau begitu aku bisa santai. Dan ia pun bergumam, bagus, setelah sekian lama akhirnya aku bisa mati. Sambil terlihat nenek itu yang bergumam, orang ini terkena racun berbahaya, kenapa dia tertawa? Terserahlah, sekarang aku hanya perlu memikirkan Zhao Xueli. Lalu nenek itu pun berkata, Nona kultivator, sekarang kau masih punya sisa 3 tes lagi dan tidak ada yang bisa membantumu. Sambil terlihat Nona Zhao yang terdiam di sana. Lalu di sana terlihat tangan dari Yule, dan ia pun berkata, tunggu dulu, aku masih belum mati, jangan bicara begitu padanya. Aku masih punya sisa waktu 2 jam, biar ku ambil tantangan lainnya. Tantangan selanjutnya, aku akan memilih papan permainan. Lalu Yule pun bergumam, akan kugunakan tes selanjutnya untuk memastikan kematianku. Ayolah, peras aku sampai kering. Sambil berharap ia akan segera mati di sana. Lalu beberapa saat kemudian terlihat ia sedang bermain catur bersama kakek tua, dan di sana terlihat permainan itu yang sangat sengit. Kakek tua pun berkata, hurra 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 hurra, dan Yule pun berkata, muda. Sambil terlihat Yule yang mengambil sebuah biji catur, dan ia pun bergumam, aku akan segera mati, aku bisa merasakannya. Dan terlihat juga kakek tua yang mengambil sebuah biji catur juga. Lalu di sana Yule pun bergumam, tubuhku semakin berat, aku akan segera naik. Para penonton, sampai jumpa lagi.
Sambil terlihat kakek itu yang terdiam memandang Yule. Lalu ia pun berkata, "Tuan Yu, tolong jangan mempermalukan dirimu. Sudah pasti akulah yang akan menang." Tapi di sana Yule pun malah berkata, "Pergilah ke neraka, biar kutunjukkan bagaimana caranya bermain ini seperti seorang pemenang." Sambil ia memegang sebuah biji catur di sana, lalu ia pun akan menaruhnya sambil berkata, "Perhatikan ini, ayah, teknik Wan Yuanto Y Triple Blocking Thunderbolt." Tapi tiba-tiba Yule pun merasakan sesuatu, dan di sana catur-catur itu pun berterbangan dan Yule terlihat kesakitan di kepalanya. Lalu ia pun bergumam, "Ah, kenapa ini? Ini sakit sekali." Sambil terlihat Nona Zhao yang mendatanginya sambil berkata, Yule, apa kau baik-baik saja? Yule, apa racunnya sudah bereaksi?" Sambil terlihat Yule yang kesakitan di sana. Lalu nenek tua itu pun berkata, "Haha, racun di tubuhnya telah mengalir di sekitar pembuluh darahnya selama ini. Berkat permainan ini, sekarang kita sudah bisa menyingkirkan dia." Sedangkan di sisi Nona Zhao, ia pun berkata, "Ah, tipuan macam apa yang kalian gunakan?" Lalu kakek tua itu pun berkata, "Sama sekali tidak ada tipuan. Ini hanyalah senjata ajaibku." Sambil terlihat papan catur di sana. Lalu kakek tua pun berkata lagi, "Ming Yu ini bisa menyerangmu tanpa sepengetahuanku." Sambil kakek itu pun memamerkan keahliannya. Lalu di sana nenek tua pun berkata, "Setiap kali aku mendengar dia membicarakan ini, aku ingin pura-pura tidak mengenalnya." Lalu di sana biksu itu pun menjawab, "Aku juga." Sambil terlihat kakek itu yang berkata, "Kalian berdua diamlah." Lalu ia pun melanjutkan kata-katanya lagi, "Bagaimanapun juga catur ini menyebabkan dampak pada jiwa pemain setiap dijalankan. Ini dimaksudkan untuk membantu kultivasi untuk orang biasa seperti Yule. Jika kau tidak punya kultivasi di jiwamu, rasa sakit akan melukai pikiranmu dan menyerap energimu." Sambil terlihat aura dari catur-catur itu. Lalu tongkat dari nenek tua itu pun terlihat menunjuk ke arah sesuatu. Ternyata tongkat itu menunjuk ke arah Nona Zhao. Di sana terlihat Yule yang kesakitan dan nenek tua pun berkata, "Dia sangatlah kesakitan. Senjata rahasia ini pastilah menyedot energi dengan sangat cepat. Hahaha, bahkan tanpa racunku, dia pasti juga akan menderita karena senjata ini." Lalu terdengar di tempat itu Nona Zhao yang berkata, "Yule, biar aku ambil alih ronde ini." Tapi Yule di sana pun berkata, "Jangan hentikan aku, biar aku menikmati saat terakhirku di pertandingan ini." Sambil ia bangkit dari sana dan ia pun bergumam, "Menghabiskan energiku, itu sama saja dengan kehidupanku yang sebelumnya. Mati karena kelelahan itu sudah biasa." Sambil ia tersenyum di sana, malaikat pencabut nyawa datanglah padaku. Sambil terlihat aura kehitaman di depannya. Lalu 15 menit kemudian di sana terlihat Yule yang sedang bermain catur lagi. Sambil mukanya kusut, ia pun bermain catur bersama kakek tua itu. Dengan tatapan satu mata yang sayup, di sana Yule pun ngos-ngosan dan ia pun merasa sangat kesakitan, dan ia pun mengambil satu biji catur lagi dan ia pun berkata, "Ini sangat melelahkan." Lalu nenek tua itu pun berkata, "Hehehe, kau tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi." Sedangkan di sisi Nona Zhao, ia pun di sana terbengong dan ia berkata, "Yule, letakkan itu, tunggu dulu, tunggu." Tapi Yule pun berkata, "Jangan cemaskan aku bisa mengawasinya." Sambil terlihat bulan yang bersinar terang di atas sana. Lalu 15 menit kemudian terlihat kakek tua itu yang berkata, Apa kau benar-benar hanya orang biasa?" Sambil terlihat ia juga yang kelelahan. Lalu terlihat di sisi Yule, ia pun terlosor sambil berkata, "Iya, akan kuperlihatkan padamu kekuatan dan keinginan orang biasa." Sambil ia menaruh satu biji catur di sana dan ia pun berkata lagi, "Giliranmu." Lalu di sisi kakek tua, ia pun merasa sangat kelelahan dan berkata, Aku tidak bisa menang." Sambil ia pingsan di sana. Dan di sisi Yule, ia pun bangkit sambil memandangi kakek itu dan ia pun berkata, orang biasa melawan kultivator, aku menang." Lalu ia pun merasakan sesuatu dan di sana ia pun muntah darah. Sambil terlihat
Nona Zhao yang mendekatinya dan ia pun berkata, "Apa kau baik-baik saja, Yule?" Sedangkan di sisi nenek tua, dia pun berkata, Bagaimana bisa ini terjadi? Racunnya dia mengalahkannya." Lalu Yule di sana pun berkata, "Apa?" Lalu Nona Zhao pun berkata juga, "Benarkah kau mengalahkan racunnya?" Sambil tiba-tiba tangan dari nenek itu pun menunjuk ke arah Yule sambil berkata, "Bajingan licik ini, kau sudah melihat trikku sejak awal. Kau menunggunya menyebar dan setelah itu kau mengalahkan racunnya." Sambil terlihat Yule yang terbengong di sana. Lalu nenek tua itu pun berkata lagi, "Ini benar-benar membuatku marah." Lalu di sana Yule pun bergumam, "Aku mengalahkan racunnya. Apa? Aku mengalahkan racunnya." Lalu sedangkan di sisi nenek tua terlihat kakek itu yang berkata, "Berhenti komplain, memangnya trik macam apa yang dia gunakan?" Lalu nenek tua itu pun berkata, "Kurasa dia tahu bahwa tesmu bukanlah tes tentang game, tapi tentang vitality. Jadi saat-saat memilih racun, dia mengambil gelas yang ada racun Pyroteknik Meteor." Lalu terlihat kakek itu dan Yule pun bergumam, Pyroteknik Meteor? Dan nenek itu pun menjelaskan lagi, Pyroteknik Meteor adalah ramuan rahasia sekteku yang sangat luar biasa. Saat meminumnya, tubuh akan menjadi sangat-sangat berenergi, bahkan sampai ratusan kali lipat. Akhirnya tubuh tidak bisa menahannya dan akan meledak. Jadi saat bermain papanmu itu akan diimbangi oleh racun piroteknik. Saat energi yang ada di racun itu terpakai, maka racunnya akan menghilang dari tubuh. Kau kalah dari game itu karena racun piroteknik meteor. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak terpikirkan oleh pencipta racun. Sambil terlihat Yule yang terdiam, lalu dalam diamnya ia pun berkata, "Apa kau gila? Apa yang kalian bicarakan? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Bahkan aku tidak tahu mengenai racun yang ada di dalam gelas itu." Sambil terlihat wajah menahan marah dari Yule itu. Lalu di sisi nenek tua, pria lainnya pun berkata, "Pikiranmu terlalu berlebihan. Bagaimana mungkin ada yang tahu ini sebelumnya? Kau pikir dia bisa memikirkan ini dalam waktu singkat? Ini pastilah suatu kebetulan." Sambil terlihat Yule di sana yang terdiam, lalu ia pun berkata, "Oh ya, orang itu memahaminya." Lalu nenek tua pun berkata, "Kebetulan, kalau begitu kenapa dia tersenyum lebar saat menandatangani kontrak?" Lalu pria itu pun berkata, "Mungkin karena dia bodoh. Mungkin saja dia tak sepintar yang terlihat." Lalu di sana nenek tua itu pun berkata, "Lalu kenapa dia sangat tenang saat tahu dia sudah minum racun?" Dan satu lagi, tadi dia bertanya apa dia benar-benar sudah minum racun, dan aku merasa itu sangat aneh, dan sekarang aku sudah menyadarinya. Dia mengejek ketidakmampuanku." Sambil terlihat Yule yang di sana terbengong sambil mengeluarkan darah. Lalu Nona Zhao pun berkata, "Yule, kau batuk darah lagi." Lalu di sana nenek tua berkata lagi, "Dia mengetahui rencanaku dan ku dengar kultivator itu memanggilnya Yule Margayu. Mungkinkah?" Lalu dua orang di belakangnya pun berkata, "Mungkinkah siapa?" Dan nenek tua pun berkata, "Apa kau anak Master Eternal Demon Yu Sui Huan?" Di sisi Yule ia pun terdiam sambil berkata, "Siapa dia? Tolong jangan sangkut pautkan nama seseorang denganku, oke?" Sambil terlihat di sana Nona Zhao yang berkata, Yu Sui Han." Lalu Yule pun marah sambil menunjuk ke arah nenek itu dan berkata, "Ku peringatkan kau, jangan menyebarkan hal sembarangan. Kalau tidak, akan ku hajar kau. Tidak bisakah kau melihat reaksi Zhao Kueli tadi? Ayahku bukanlah Yu Sui Huan. Dia bahkan bukan seorang kultivator, tahu. Dia hanyalah pemburu biasa." Sambil ia berteriak keras di sana, tapi tiba-tiba nenek tua itu pun berkata, "Itu benar." Lalu Yule pun berkata, "Apa yang sebenarnya ingin kau katakan? Apa maksudmu? Itu benar. Apanya yang benar?" Lalu nenek tua itu pun berkata, "Master Eternal Demon adalah pemburu sebelum dia jadi kultivator. Mungkin saja dia kembali ke profesi lamanya setelah berkultivasi. Kau terlihat berumur 20 tahun dan dia menghilang 20 tahun yang lalu. Apa kau anak tersembunyi Master Eternal Demon lahir setelah dia bersembunyi?" Sambil terlihat Yule yang emosi karena fitnahan itu, dan ia pun berkata, "Sial, kenapa dia malah menfitnahku?" Lalu
Lalu di sisi biksu dan kawan-kawannya, mereka pun terdiam sambil bertanya-tanya. Dan di sana Nona Zhao pun bertanya-tanya juga dari belakang Yule. Dan Yule pun berkata, itu tidak benar, tidak benar. Ayahku terbunuh oleh hewan liar. Jika dia memang sehebat itu, mana mungkin dia mati semenyedihkan itu. Sambil ia berbicara kepada Nona Zhao. Tapi tiba-tiba nenek tua itu pun berkata, itu benar. Sambil terlihat ekspresi Yule yang terfitnah lagi, ia pun marah. Dan ia pun berkata, apa maksudnya itu benar? Apa kau seorang yes man? Lalu nenek tua itu pun membayangkan sambil berkata, 20 tahun yang lalu Master Eternal Demon bertarung dengan Master Tyrant. Kabar bilang jika Master Eternal Demon kalah dan dia terkena luka parah. Ada yang bilang juga dia mati dan ada juga yang bilang dia menurun jadi orang biasa. Nampaknya kabar itu benar. Lalu terlihat Yule yang berkata, dia bohong, sambil ia memandang ke arah Nona Zhao. Di sana Nona Zhao pun akan mengeluarkan pedangnya sambil berkata, jangan keluarkan pedangmu, masih ada yang ingin kukatakan. Aku tidak punya kemampuan kultivasi. Jika Yusui Huan itu memang ayahku, lalu kenapa dia tidak menurunkan ilmunya pada aku? Lalu tiba-tiba nenek tua itu pun berkata, jangan berlagak bodoh. Memangnya siapa yang tidak tahu tentang teknik Eternal Demon? Itu membutuhkan waktu 30 tahun untuk mengkultivasikannya. Sambil terlihat Yule yang terbengong di sana. Lalu ia pun bergumam, mungkinkah tubuh tempatku dipindahkan ini benar-benar anak dari Master Eternal Demon? Tidak, apa yang kupikirkan? Yule itu bukanlah nama dari pemilik tubuh ini. Aku jadi bingung karena wanita tua ini. Ia pun terdiam dan berkata, kalian salah paham. Kenapa kalian mempercayai hal itu? Sambil ia makin marah di sana. Lalu di sana wanita tua itu pun berkata lagi, karena kau adalah anak Master Eternal Demon, kau seharusnya menjadi bagian dari sekte kami. Kenapa kau malah membantu Zhao Zueli? Lalu di sisi Nona Zhao, ia pun berkata, ya kenapa kau malah membantuku? Di sana Yule pun bergumam, sial, tamatlah sudah. Ia malah memfitnahku terus. Jika aku menolak lagi, wanita tua ini mungkin akan mengatakan sesuatu hal lagi. Aku sudah menetralkan racun. Jadi jika Zhao Zueli membunuhku dengan pedangnya, maka itu tidak akan masalah. Tapi jika dia hanya menghajarku, lalu bagaimana caranya aku mati? Sambil ia melihat ke arah Nona Zhao yang memegang pedang. Lalu Yule pun bergumam lagi, masih ada 2 tes lagi. Aku masih punya kesempatan untuk mati. Terserahlah tentang masalah dengan sekte iblis, aku tidak peduli. Lalu ia pun berkata, kupikir iblis itu berasal dari hati seseorang, bukan teknik yang dia pelajari. Dan jauh di dalam hatiku, aku adalah orang yang baik. Aku belum menyelesaikan semua tesnya. Kita harus memenuhi kontrak. Biar ku ambil alih tes selanjutnya. Sambil ia berbicara kepada Nona Zhao. Dan di sana Nona Zhao merasa ketakutan karena fitnah dari nenek tua itu. Lalu Yule pun berkata, jika aku melakukan itu, bisakah kau mempercayaiku? Lalu Nona Zhao pun bergumam, iblis itu berasal dari hati seseorang. Yule. Sedangkan di sisi biksu, ia pun berkata, kau adalah anak dari Master Eternal Demon yang berharga. Kau sangat berani dan toleran. Lalu di sana Yule pun berkata, apa hanya kau biksu? Bagaimana dengan orang yang satunya lagi? Lalu Yule pun bergumam, aku buruk dalam debat dan bertahan bersama Shadow Base untuk waktu yang lama itu adalah hal yang mustahil. Kemungkinanku jadi 2 kali lipat. Aku yakin aku tidak akan bisa bertahan. Lalu sana teman dari biksu itu pun berkata, dia bahkan tidak peduli dengan semua ini. Lalu biksu itu pun menjawab, Sun Weixi, apa kau sudah memutuskannya? Dan di sana orang itu pun menjawab, tentu saja Pak Tua. Lalu mereka berdua akan menyerang. Terlihat hentakan dari mereka berdua, tapi ternyata mereka berdua malah nangis di bawah kaki Yule. Dan mereka berkata, Master, dulunya dia adalah masterku. Aku juga pernah mengikutinya. Karena kau adalah anaknya, maka kau adalah master kami. Sekarang kami bersedia menyerah. Sambil terlihat Yule yang terkejut di sana. Sedangkan di sisi nenek tua, ia pun berkata, dasar pengkhianat, apa kalian
tidak punya malu. Nenek itu pun menangis sambil merangkul kakek di sana, berkata, kalian bahkan tidak memikirkan kami. Lalu Yule pun menoleh ke arah Nona Xiao. Di sana Nona Xiao pun bertanya-tanya dan Yule pun berkata, ayolah, tesnya masih belum selesai. Ayo, mari kita selesaikan. Sambil ia melihat ke arah mereka berdua, dan di sana biksu dan orang itu pun berkata, tidak perlu, kami menyerah. Lalu Yule di sana pun marah sambil berkata, ayo keluarkan senjata dan bes kalian. Dan ia pun bergumam, biarkan aku mati. Lalu mereka berdua pun menjawab, ampuni kami master. Dan kakek tua di sana pun berkata, menakutkan, apa kita bisa keluar dengan selamat? Lalu nenek itu pun menjawab, aku tidak tahu. Aku mengerti. Lalu di sana Yule pun berkata marah, apalagi yang kau pikirkan sekarang nenek tua? Nenek itu pun berkata, penanda tanganan kontrak hanyalah kedok untuk mengeluarkan senjata dan bes kami. Lalu Anda akan membunuh kami dengan itu. Alasan kau ingin kami pergi jauh setelah kalah adalah karena kau ingin membunuh kami. Anda sangat kejam, tidak tahu malu. Sisi Yule, ia pun merasa difitnah dan ia pun bergumam, aku benar-benar ingin membunuh wanita itu. Lalu di sisi mereka bertiga pun berkata, bagaimana bisa Master Eternal Demon punya anak sepertimu? Sampah, iblis kau ini. Lalu tiba-tiba terlihat pedang dari sana dan seseorang berkata, cukup, lelucon ini harus berhenti sekarang. Dan itu adalah Nona Xiao, dan ia pun berkata lagi, karena kalian sudah menyerah, maka kalian harus memenuhi kontraknya. Pergilah ke barat dan menetaplah di sana. Sambil terlihat Nona Xiao yang sangat seksi di sana. Lalu di sisi mereka berempat, mereka semua pun terdiam. Tapi tiba-tiba mereka pun pergi sambil berkata, seperti yang diharapkan dari seorang kultivator, kalian sudah mengalahkan kami. Kami ini adalah orang terhormat dan akan memenuhi kontrak. Kita akan bertemu lagi. Sambil mereka pun pergi dari hadapan Yule dan Nona Xiao. Lalu Yule pun duduk di kursi sambil berkata, baiklah, kita tidak mendapatkan apa-apa setelah bermain-main begitu lama. Nampaknya aku berakhir jauh lebih lelah daripada saat kita mulai. Lalu di sisi Nona Xiao, ia pun memasukkan pedangnya ke cincin penyimpanan sambil berkata, jangan bersikap seperti kau sedang meremehkan mereka atau kau melebih-melebihkan diriku. Dalam kondisi saat ini, aku tidak akan bisa mengalahkan mereka. Di sana Yule pun berkata, bukan begitu, terserahlah, ayo mari kita tidur. Sambil terlihat di sana Nona Xiao yang meraba daerah tengah dari bobanya, dan ia pun berkata, tunggu, ada sesuatu yang ingin kubicarakan padamu. Lalu di sana Yule pun terpelotot matanya karena melihat itu, dan Yule pun terdiam sambil bergumam, seseorang pria dan wanita sendirian di dalam satu ruangan. Nona Xiao. Lalu di sana terlihat bundaran ajaib, tangan dari Doraemon malah mok. Lalu Yule pun berkata, dari mana kau mengeluarkannya? Lalu Nona Xiao pun menjawab, apa kau tahu kenapa sekte ekstasi begitu mengejarku? Lalu Yule di sana pun berkata, bukankah itu karena kau menyerang sekte mereka? Di sana Nona Xiao pun berkata, itu karena aku mencuri artefak Orb of Bewitchment ini. Sambil terlihat Yule yang melihat ke arah bola itu. Lalu Nona Xiao pun berkata, barang ini merupakan harta sekte tersebut yang ditemukan dalam realm kuno rahasia. Itu bisa meningkatkan kekuatan teknik iblis. Tapi yang paling bahaya itu adalah karena bisa merusak seseorang. Ini bisa membuat mereka menjadi orang yang mengerikan. Jika ini ada di sekte tersebut, maka mereka akan menggunakannya untuk memanggil iblis kuat. Lalu terlihat Yule yang memegang bola itu sambil berkata, ini sangat kuat, apa masih ada artefak lain yang seperti ini? Nona Xiao sambil memasukkannya lagi ke dalam bobanya. Wah, boba ini boba ajaib ya, mok. Ia pun berkata, artefak lainnya adalah Soul Eater Banner, tapi aku tidak bisa mendapatkannya. Sambil terlihat Yule yang terbengong di sana. Lalu di sana Nona Xiao pun berkata, aku tidak mengatakannya padamu sebelumnya karena aku pikir itu tidaklah penting, karena ini bahkan bisa merusak diriku. Jadi aku rasa itu akan berbahaya jika mengatakannya padamu. Tapi sekarang semuanya berbeda. Sambil ia menatap ke arah Yule, dan ia pun berkata lagi, aku sudah memberitahumu rahasiaku dan tidak ada lagi yang kusembunyikan. Jadi bisakah kau memberitahu rahasiamu?
Yule di sana pun terdiam sambil bergumam, setelah semua ini aku harus menjelaskan semuanya. Jika aku tidak menjawabnya dengan benar, dia pasti akan mengusirku kan? Lalu di sana tiba-tiba Yule pun memegang tangan dari Nona Zhao dan ia pun berkata, kebenarannya adalah aku terpindah kemari. Aku punya sebuah sistem yang terkunci dan aku harus mati untuk membukanya. Ternyata itu adalah bayangan dari Yule dan di sana ia pun bergumam, sudah pasti aku tidak akan mengatakan itu kan? Sambil terlihat Nona Zhao yang terdiam menunggu jawaban dari Yule. Lalu Yule di sana pun bergumam lagi, ah tolong jangan lihat aku begitu Nona. Dan Yule pun berkata, aku janji padamu, aku tidak akan pernah menyakitimu. Dan saat kau dalam bahaya, aku bersedia menggantikan tempatmu. Aku punya beberapa rahasia yang harus kurjaga, tapi aku janji aku tidak akan pernah melukaimu. Hal-hal itu sudah sedikit rumit. Di sisi Nona Zhao, ia pun bingung sambil berkata, apa yang kau lakukan? Baiklah, semua orang punya rahasia yang tidak bisa dikatakan. Aku percaya padamu. Lalu di sana Yule pun terlihat seperti keledai sambil berkata, semudah itu. Dengan kata-kata semudah itu, ia pun percaya padaku. Gadis cantik yang bodoh. Dan bersambung mo.